tentang sukacita sejati yang kita terima dari Allah sendiri. Umat Israel dalam bacaan pertama, mereka mencapai tanah terjanji. Mereka bersukacita. Juga dalam bacaan kedua kita akan mendengarkan bagaimana sukacita itu terwujud dalam pendamaian kita dengan Allah sendiri. Dan lebih lanjut, kita juga diundang untuk bersukacita karena Allah senantiasa menantikan kedatangan kita. Melalui bacaan Injil kita diingatkan bahwa kebahagiaan atas pertobatan seorang pendosa seperti dalam kisah anak yang hilang itu juga menjadi sumber sukacita kita. Maka mari kita membuka hati kita untuk menerima kasih Tuhan sendiri, kembali kepadanya dan terus-menerus menikmati sukacita di hadapannya. Kita hening sejenak, kita sadari dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mudah jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hai, ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu,
mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memansyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu,
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu,
kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dan mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa artinya semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk. Karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Semua sehat? Semua bersukacita? Hari-hari ini kita melihat banyak saudara-saudari kita mengadakan perjalanan, mengadakan mudik. Saudara-saudari kita yang muslim sudah mulai mudik untuk merayakan lebaran bersama. Kita yang non-muslim ada juga yang mudik, yang ikut perjalanan menikmati liburan. Kalau dipikir-pikir terkait dengan mudik atau juga pulang, perjalanan pulang, perjalanan kembali itu selalu menawarkan sebuah pengharapan, menawarkan sebuah sukacita. Orang yang mau pulang ke rumah bermaksud biasanya juga untuk menikmati kembali saat-saat bersama dengan keluarga, saat-saat yang menyenangkan, saat-saat yang penuh dengan suasana kehangatan. Maka inilah yang juga bisa kita renungkan dari bacaan hari ini. Bacaan Injil hari ini, salah satu poin yang bisa kita renungkan adalah bagaimana kita juga diundang untuk pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah Allah.
Allah senantiasa menawarkan kebahagiaan. Allah senantiasa menunggu kita untuk memberikan sukacitanya. Ini juga yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil, bagaimana si bungsu yang dikatakan sebagai seorang anak yang hilang itu akhirnya dia menyadari dia sudah jatuh, dia sudah jauh dari bapaknya, dan akhirnya dia menyadari keberadaannya itu hingga akhirnya dia rindu untuk pulang. Rindu berjumpa dengan bapaknya. Meskipun ada dalam suasana kerapuhan, tetapi dia rindu untuk pulang. Dia sadar bahwa dalam rumah bapaknya ada sukacita, ada kegembiraan, ada pengharapan. Ini poin pertama yang bisa kita renungkan bersama pada Injil hari ini. Kita diundang untuk pulang ke rumah Bapa. Kita diundang untuk menikmati sukacita yang Tuhan sendiri tawarkan. Poin kedua, saya ingin mengajak Anda semua juga untuk merenungkan bagaimana kisah tentang anak yang hilang ini, yang pasti alurnya sudah sangat Anda kenal, sudah sangat dihafalkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Dalam teks kitab suci kita, perikopa ini diberi judul dengan perumpamaan anak yang hilang. Sebenarnya dari seluruh perikopa pada Injil Lukas bab 15 ini ada 3 judul yang kita temukan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga yang kita dengarkan hari ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, ketiga cerita ini, ketiga perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus untuk menanggapi sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan juga tadi kita mendengarkan pada awal Injil bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka bersungut-sungut. Karena apa? Karena Yesus menerima dan mengizinkan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk mendengarkan Dia. Tadi mereka mengatakan, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Inilah alasan utama mengapa Yesus akhirnya memberikan 3 perumpamaan tadi. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan yang kita dengarkan hari ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Masalahnya ada pada sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang suci dan benar. Dan karena itu menurut mereka, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa tidak pantas mendengarkan pengajaran Yesus tentang Taurat. Mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa bahwa sebagai pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa, mereka tidak boleh lagi mendengarkan Taurat. Maka inilah alasan utama mengapa Yesus sendiri menceritakan ketiga perumpamaan itu. Nanti selengkapnya silahkan dibaca kembali pada bab 15. Bagaimana Yesus mau menunjukkan sesuatu kepada kita. Maka poin kedua yang ingin saya ajak bersama pada pagi hari ini untuk kita refleksikan, kita mau merefleksikan bagaimana sikap dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Kalau kita boleh menyimpulkan sikap dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah sikap merasa diri sebagai orang-orang yang paling benar, yang paling suci. Sehingga mereka berhak
menghakimi orang lain yang dianggap sebagai pendosa. Mereka menganggap para pendosa tidak layak menerima belas kasih Allah. Maka sikap ini kalau mau kita lihat, bisa saja juga ada dalam diri kita. Saat seseorang berbuat salah kepada kita, kita cenderung menjauhi. Bahkan bisa juga kita memutus hubungan dengan mereka. Padahal ketika kita menaruh dendam kepada mereka yang pernah menyakiti kita, itu justru akan merugikan kita. Kita justru kehilangan kedamaian, kita justru kehilangan kesempatan untuk menikmati sukacita itu. Sementara orang yang mungkin pernah menyakiti kita, mungkin mereka tidak merasa apa-apa lagi. Bahkan mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka telah melukai kita. Atau jangan-jangan mereka juga sudah lupa. Maka masalahnya adalah pada diri kita. Kita mau tetap menyimpan dendam, atau kita mau berdamai, atau kita mau mengampuni. Dan disinilah undangan kepada kita. Bagaimana kita juga mau memberikan ampun, mau berdamai kepada setiap orang. Justru kita merasa bahwa diri kita juga perlu pengampunan. Oleh karena itu, kadang-kadang kita lebih sibuk mengingat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kita mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Inilah justru yang menghalangi kita untuk merasakan damai dan sukacita. Sebagaimana orang-orang Farisi tadi yang merasa diri sebagai orang yang paling benar dan menganggap orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini tidak layak lagi mendapatkan pengampunan, kita seringkali juga bergulat dalam situasi yang sama. Maka inilah juga yang dialami oleh anak sulung dalam perumpamaan tadi. Bagaimana ia hidup bersama bapaknya, tetapi ia merasa tidak memiliki apa-apa. Karena apa? Karena hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan iri hati kepada adiknya. Padahal segala milik bapaknya adalah miliknya juga. Oleh karena itu, saudara-saudari, pengampunan menjadi kunci bagi kita untuk merasakan kembali damai dan sukacita. Bayangkan kalau kita menghabiskan waktu kita dengan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bayangkan kalau kita hanya menghabiskan waktu kita dengan iri hati dan dendam. Bisa jadi, sangat mungkin terjadi, hidup kita menjadi penuh beban. Padahal Tuhan sudah menyediakan sukacita di depan mata kita. Persis seperti yang dialami oleh si sulung. Dia bersama-sama dengan bapaknya menikmati harta benda milik bapaknya, tetapi ia merasa tidak menikmatinya. Karena apa? Karena ia dengki, karena ia dendam kepada adiknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengajak kita untuk melihat bahwa setiap orang bisa berubah seperti si bungsu tadi. Kita pun juga dipanggil untuk membuka hati kepada mereka yang pernah bersalah kepada kita. Dengan mengampuni, kita bukan hanya membebaskan orang lain dari kesalahan-kesalahannya, tetapi yang utama adalah kita juga membebaskan diri kita, hati kita sendiri untuk merasakan kedamaian. Inilah undangan bagi kita untuk mengampuni sesama kita, untuk berani juga mengakui kelemahan kita. Kita diundang untuk pulang, kita diundang untuk mudik, pulang kepada Bapa kita, untuk menikmati kembali sukacita dan kasih dari Bapa sendiri. Maka jangan sampai kita seperti anak sulung yang terlalu sibuk merajuk hingga ia lupa bahwa sukacita
ada di dekatnya. Tuhan selalu menawarkan sukacita kepada kita semua. Maka mari kita juga seperti si bungsu yang berniat untuk pulang, seperti si bungsu yang mau pulang, mari kita pun juga pulang kepada Bapa kita. Kita perbarui hidup kita perbarui sikap-sikap kita. Maka masa Prapaskah ini juga menawarkan kepada kita semangat tobat untuk kembali merasakan kerahiman Tuhan melalui sakramen tobat yang hari-hari ini juga akan kita terima. Mari kita juga nikmati kembali belas kasih Tuhan, kita nikmati sukacita yang Tuhan tawarkan kepada kita. Jangan sampai kita melewatkannya karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Mari kita bersukacita bersama Bapa yang selalu mau menyambut kita dengan kasih-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dosa, kehidupan kekal. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja-Mu, agar usaha mereka membimbing umat-Mu dalam pencarian, pembaruan, dan pendalaman iman, memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, sadarkanlah kiranya para pemimpin masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam mengusahakan dan menjamin kesejahteraan umum. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan, ya Bapa, tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kami sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain, melebihi diri kami sendiri, dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita bersama keluarga Maria Nancy bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Kita juga berdoa bagi Mama Henawati Ridwan yang berulang tahun. Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Juga berdoa bagi arwah Mama Winnie Berta, Rosita, dan Papa Arifin Wijaya. Semoga mereka direngkuh dalam belas kasih Hati Kudus agar mengalami
kegembiraan bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan kurban putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dia dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu dan bersama
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa Tahun Komunitas Basis Gerejawi Cara Baru Hidup Menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa minggu ini. Ibadah Jalan Salib yang dilanjutkan dengan misa Jumat pertama tanggal 4 April pukul 6 sore di gereja. 2. Jadwal penerimaan sakramen tobat untuk persiapan perayaan Paskah. Sebagai persiapan batin untuk merayakan Paskah, umat diundang untuk menerima sakramen tobat di gereja dengan jadwal berikut. Tanggal 3 April, hari Kamis, dan 4 April, hari Jumat, pukul 9 pagi sampai pukul 11 pagi, dan pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. 3. Penerimaan dana misa Minggu Prapaskah kedua. Misa hari Sabtu Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi ini. Juga diucapkan terima kasih kepada semua petugas liturgi hari ini. Para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, tata laksana, juga petugas KUR, dan juga organis serta dirijen. Serta kita ucapkan terima kasih kepada tim multimedia. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. So can we skip to the good part?
Terbit